Kalian pada ngetawain apa? Ada yang lucu apaan? Cerita-cerita dulu. Bagi. Emang gak jelas kameranya? Oh. Oh deh. Waalaikumsalam. Bukan cinta. Suntuk habis main Dota kalah. Mas. Wah lupa. Yuk. Flip on ke bawah. Suaraku jelas nggak? Kalau nggak teriak-teriak. Suaraku jelas nggak? Tes. Lagi banyak kejadian ya, ronda kayaknya lagi gecar-gecarnya. Suaraku jelas nggak? Baik. Emang kan tadi udah janjian sore kalau aku pengen live jam 2 malam. Soalnya kalau sore-sore agak kemalaman banyakan bocah. Jujur aja, bukannya aku nggak melayani. Cuman kalau moodku lagi enak, aku ngelayanin semua. Cuman kalau rada-rada gitu ya, lagi banyak pikiran nih di hari-hari ini males. Kalau ujung-ujungnya nanyanya yang aneh-aneh. Mas kapan skania? Mas kapan pelaksana? Kan bete boy. Sedangkan kalau kita ngomongin agak keceplosan, kadang tuh gue saking jujurnya ya kan ngomong keceplosan gitu. Ntar ada yang baper kan gak enak juga. Di satu sisi pengen jujur ngomong apa adanya, tapi yang nangkep mindsetnya jelek. Nah ini kalau lagi kayak gini nih berarti nggak tidur sampai pagi. Ntar tidurnya siang biasanya. Tegal nanti lah, nunggu Pekalongan. Kalian lu belum pada tidur? Yes. Enak nih kalau ngobrolnya dikit begini, di bawah 100 gitu, intens ngobrolnya. Mau buka-bukaan kayak apa juga enak gitu. Karena aku yakin lah gak ada anak kecil yang online jam segini. Jadi kalau kalian nanya yang jujur-jujur gitu, aku bisa jawab yang jujur-jujur nih kalau kayak gini. Soalnya dulu gimana ya, dulu tuh aku pernah loh habis dari Mekah itu kan aku batuk nggak habis-habis, kalian pasti tahu dong. Udah gitu aku campur demam, sampai istriku tuh wah bener-bener tak larang banget buat kesini sama anak-anak. Sampai aku ngurung diri tuh 2 minggu loh. Pilek sampai istriku maksa kesini, dia wah udah kayak pakai astronot dah, jaket full, sarung tangan, masker apa buat ngerawat gua doang. Ternyata I'm fine, gue sembuh. Sejak itu terus udahlah, kalau gue bikin parno malah stres sendiri. Makanya gue udah gak peduli banget sama namanya corona, jujur aja. Itu kalau pribadi gue ya. Tuh kalau nanya pribadiku begitu, aku Pak Haji udah gak peduli. Soalnya kita berasumsi kalau sudah lah, ini penyakit wabah kalau kecampur politik kayak gini. Lagi pada ronda ya, nah kan lebih berbahaya penyakit masyarakat saat ini loh. Karena apa? Karena banyak orang kelaparan ini hari. Tadi gue nonton berita ya di Serang,
sekeluarga nangis tuh saking laparnya 2 hari nggak makan. Itu bagus tuh cuma nangis doang. Coba kalau orang begal, ngerampok toko sembako dan lain-lain, apa yang tambah parah nih kalau diterus-terusin. Patas tak liburin dulu, soalnya penumpangnya nggak begitu rame, jadi aku ngebiarin yang buat yang lain aja, buat rezekinya maju lancar, buat rezekinya Nusantara, buat rezekinya Ramayana, tak kasih ke mereka aja, soalnya terlalu sepi mas, kasihan kalau aku ikut jualan di situ, makanya tak liburin sekalian aja. Tuh aku kalau malam-malam gini enak ngobrol, karena aku yakin kalian gak ada anak kecil yang online jam segini kan, jadi nyebut merek juga enak. RN sama RK, kalau RK tuh masih manual, kalau RN tuh udah semi elektrik, dia udah gunain ECU namanya. Dan ECU nya itu barangnya luar biasa, lebih mahal ECU daripada PLD. Kalau PLD kan di Mercy itu. Udah gitu, sistem elektriknya RN itu kalau udah rusak susah dibenerin karena ngurutin kabelnya dealer aja belum tentu nemuin. Makanya sekali rusak kadang sebulan 2 bulan, persneling aja barangnya nggak ada. Makanya tak bandrek sama RK waktu itu kan. Jadi udahlah, sudah males beli gitu lagi. Armada pengurangan banget, 50 jalur tak tutup, aku jalan 80-an sekarang, biasa 130 jadi 80-an. Nur Rahman Arif Rianto, aku sepaham sama sampean. Gojeknya kenapa nih? Kak minta tolong bisa apa? Kalau patah sedih libur nasib supirnya gimana? Tenang aja, karyawan aja tuh nggak ada yang bisa makan, nggak usah khawatir kali ini. Pasti kita pikirin lah. Saya tadi menuju Hosea dikejar orang. Terus bentar ya, gue off dulu ya. Ini Gojek yang gue pesenin buat makan diuber-uber orang katanya. Saya bentar. Oh, nggak bisa dia. Diuber-uber orang kenapa? Duh. Gojeknya lagi mesenin gua mie goreng terus diuber-uber orang. Oh maksudnya di service. Ah udahlah gak usah makan, gua lapar banget, pengen mesen mie goreng tadi malah. Mas nggak pengen buka trayek Surabaya Semarang ngapain? Emang nggak ngeliat apa jamnya udah rapat begitu? Ngasih ide yang brilian dikit apa? Makasih Mas Rian nemenin aku jaga. Aku security kos-kosan milik PO Kramat Jati Divisi Pariwisata Bandung, tapi gak kebagian jaga di pool. Selain KD, aku pengaku Marianto. Salam kenal dari saya. Waalaikumsalam. Rekan-rekan kerjaku, kru yang dari Kramat Jati banyak loh mas. Kramat Jati itu pengusaha senior gitu. Cuman orang yes gitulah kalau ikut etnis. Mungkin kurang merhatiin karyawan ya. Aku titip miniatur ke Pak Bro, semoga Mas Rian berkenan. Ini kah? Tadi Pak Bro kesini loh ngasih miniatur. Nih. Ini bukan? Itu bukan miniaturnya. Main-main aja. Tahu nggak yang paling menyedihkan itu korban-korban kejahatan itu rata-rata orang-orang ekonomi menengah ke bawah. Kasihan kan? Kalau yang dirampok, yang dibegal rumah orang-orang gedongan gitu ya, yang duitnya berjut-jut, makanannya berlimpah ruah, mungkin mereka nggak akan kerasa terlalu kehilangan. Manyar tuh mana Manyaran?
Agen timur tuh agen timur mana? Oh, agen-agen lu tak pikirin semua. Ini lagi nyiapin beras 25 kilo satu paketnya. Mau tak bagi-bagi ke agen-agen gue semua buat mereka persiapan makan sebulan. Soalnya dari timur nih sekarat ini menunggu. 25 kilo buat makan suami, istri, anak 2 tuh bisa sebulan. Waalaikumsalam Kota Bumi, Sukabumi. Mas, lebaran gimana? Kira-kira gimana? Sampai nanya nilai bisnis lebaran, maksudnya lebaran tuh lebaran usaha apa lebaran Idul Fitri? Kalau Idul Fitri nggak ada yang berubah. Tapi kalau lebaran yang ditanya dari segi puterbalikan apa arus mudik, pahit lah tahun ini pasti. Biasanya kita dari segini nih, dari hari-hari ini itu pesanan udah membludak biasanya. Ini nggak ada. Makanya ini sakit loh ini buat pengusaha-pengusaha kecil, pengusaha-pengusaha bis kecil atau travel kecil, wisata-wisata kecil nih biasanya. Mereka biasanya nyubsidi pengeluaran 1 tahun, numpuk hutang, berharap kalau lebaran ini kalau lebaran hutang-hutang mereka yang setahun kemarin ini bisa kebayar gitu. Dan ternyata keadaannya kayak gini. Ini pahit nih buat pengusaha-pengusaha pariwisata yang kecil-kecil, kerasa banget ini pasti kerasa. Soalnya biasanya PO-PO lain yang saya rasa rahmat kita nih, kalau kita belum habis, Haryanto belum habis tuh mereka belum begitu jualan gitu. Nah sekarang kalau kondisi penumpang udah sepi kayak gini, otomatis kan armada kita berlimpah. Kita juga butuh. Tapi nggak separah ini kok, nggak separah zaman krisis moneter. Udah gitu, benernya kejadian hari ini nih, ini lebih parah zaman kita waktu jatuh di tahun 2006-2007, Pak Haji. Paling parah itu karena nggak punya aset. Bener-bener tahun 2006-2007 itu nggak punya aset sama sekali. Cuma punya rumah di Tangerang aja. Tanah nggak punya, pom bensin nggak punya. Jadi kalau sekarang ini udah santai lah ibarat aset kita udah banyak. Cara kita kepepet pun masih ada yang bisa kita jual buat bertahan hidup kita sama karyawan. Tapi kalau tahun 2006 dulu, waduh, udah sampai pengen di-share sama Jambu Bol, perusahaan ini, Haryanto. Aset nggak punya apa nggak punya. Rosalia aja tuh, PO yang paling gede di sini di Solo. Dia biasanya kalau hari normal ya, jalan 70, 60, 80 itu semua itu termasuk Sumateranya, termasuk mana-mana. Itu Rosalia. Sekarang jalan cuma berapa? 18, 20. Penumpangnya kemarin cerita penumpangnya berapa? 480-an, nggak sampai 500 orang. Berarti kan okupansinya sekitar 40-50%. Kan bersyukur banget Haryanto masih jalan 80 lebih nih hari-hari ini. Kalau Malang dan lain paling sama kayak yang lain lah, 330, 340. Ya enggak, maksudnya enggak berpikir gitu loh. Kalau kondisi ini nih kondisi gimana ya? Ya nggak bisa lah, kita mau gantungin diri sama pemerintah nggak bisa, kita gantungin diri sama orang lain juga nggak bisa kan, gantungin diri sama konsumen nggak bisa. Ya emang kita punya bos ya ketok rumah bos,
Kita punya saudara, ketok rumah saudara. Kita punya orang tua, ketok rumah orang tua. Kan begitu sih. Ibaratnya berjuang bersama-sama lah. Ntar kalau misalnya wabah ini udah berlalu, kan kita bisa ngerintis ulang lagi. Lancar denganmu Mas Yudi. Malam Mas Trianto sama ya, gak bisa tidur cie, yang habis bokinan. Gila, pantesan lu ya habis sisa nanya kemarin setik kita makan di mana Holiko, nggak taunya lu lagi mojok berdua ya. Tapi cakep tuh dek, lumayan lah, cocok kalau sama lu mah. Gue doain lancar dah lu berdua. Mas Rian kapan akhirnya Cijantung? Loh Cijantung itu kan udah nggak boleh dilewatin Mas, udah nggak boleh dikandangin itu kalau ke situ. Kalau ke drop malam masih bisa, tapi kalau siang udah nggak bisa berangkat itu. Penumpangnya dilangsir. Gus Mail nongol kok, nongol. Ini masih jam berapa di Riyadh? Baru jam 10 paling kan. Duh, gue lapar banget asli dah. Gue ganjel kopi aja dah. Gue makan tadi siang. Tadi siang jam berapa? Jam 10-an makan. Agit pulang. Berasa banyak duit lu mau ikut-ikut konvoy. Ilham kalau ngedropnya bisa Mas, tapi kalau ngambilnya colong-colongan. Daripada kadang ada kadang enggak. Dia lu nggak kangen bertapa lagi di sini deh. Mas Joko 121 jalan kayaknya. Kagak ada kompornya. Kalau ada mau. Nggak biasa masak sendiri sih, biasa dimasakin. Kerasa nih kalau jauh dari bini, waya-waya begini. Akhir-akhir ini kenapa banyak armada yang di rolling ya Mas? Ya jelas tak rolling lah. Kalau nggak tak rolling kasihan. Ntar teman-teman banyak yang nggak bisa makan. Kan yang 50 libur di ini. Kalau aku di Rosin yang aku kenal deket cuma Pak Roso. Kalau sama anak-anaknya nggak kenal. Soalnya mereka nggak pernah turun. Orang-orang birokrat. Monggo Mas, silakan. Iya rame orang dagangan degan nih. Bu aku dikirimi degan siji lo sekali-sekali. Kemarin bini gue ngirimin gue kelapa muda. Begitu sampai sini, gue buka, nggak tahu ya kambil, tau kambil nggak? Kelapa tua. Fajar Dwi Handoko, Mas pamit mundur dari WA, gue disuruh tidur. Yang nyuruh tidur siapa? Kalau orang tua turutin. Kalau pacar ya belum jadi bini aja udah begitu. Kayak gak ada cewek lain aja. Raksta Vika, tanggapan Mas Rian ada salah satu grup tentang PO Bus dan postingan. Ya biarin aja lah. Mereka numpuk dosa kan salah urusan mereka sendiri. Biar urusan mereka sama Allah. Gak usah musingin kepala kita sama hal-hal yang kayak gitu. Gini loh, orang tuh simpel aja. Ada sesuatu yang enakin di hati kamu, jaga, pertahankan. Ada yang gak enak, buang aja. Jadi gak merungsung kita hidup.
temen yang baik kita kumpulin, yang nggak enak cuekin aja. Ada orang yang nggak enak cuekin aja, anggap dia nggak ada di muka bumi ini, hapus nomor kontaknya apa segala macam, kan enak. Soalnya udah hukum sosialisasi. Kalau namanya kita kumpul di suatu tempat, suatu media, suatu lingkungan, entah itu lingkungan kerja, lingkungan keluarga, lingkungan apapun juga lah, di rumah pasti ada yang suka, ada yang enggak. Itu hukum sosialisasi, kalian nggak bakal bisa tentang. Naif kalau kalian itu berharap semua orang harus suka sama kalian, nggak bisa. Jadi cara yang paling bijak nyikapinnya gimana? Yang suka, yang peduli sama kita, yang baik sama kita, yang searah sama kita, sevisi misi sama kita jaga, kita keep. Yang bikin penyakit hati doang, yang bikin kesel, bikin ngerasain daripada ngomongin dia mulu, ya kan dosa. Ya udah sih, dianggap nggak ada aja dari muka bumi, cuek. Ya nggak, Arif tuh, ada Arif tuh, temen kantor gue. Yo wes ben tak lakoni nganti sakuat-kuate hati. Bikin mie pakai rice cooker, kompor aja kagak ada, apalagi rice cooker. Mas kalau mau pakai private, pakai armada HR, boleh, silahkan. Aku tuh dukung semua hal yang bisa membahagiakan kalian, Bu. Gila, kurang keren gimana coba? Lagi pada di rumah neneknya, di ini, di mana? Di Jaten, Karanganyar. Di Mekah itu bis emang banyak kan, rata-rata Mercy-nya jarang, yang ada tuh banyak tuh Gold Dragon. Mas gak joget kagak ada lu deh, kagak ada yang rekam dari belakang, diem. Wahid Arvanto, harus kayak gitu. Kita tuh pengusaha-pengusaha itu tanpa ada karyawan yang gak akan pernah bisa ada di posisi mereka saat ini. Gak akan bisa. Ya paling gak sadar diri aja, ngaca. Mas aku ijab kabul boleh pakai bisa ujul, bebas deh, bebas. Khusus lu besok kalau nikahan, lu gua sumbang. Lu mau gua sumbang apa? Diriku lo akan cinta. Mas biasanya Arianto buka lowongan gak sih selain buat driver? Ya kalau yang di divisiku kan cuma driver, helper. Kalau orang-orang operasional sama orang-orang lapangan gak bisa, aku terima dari orang luar. Mereka rata-rata tak comot dari orang dalam. Orang yang aku udah kenal karakternya, karakter kerjanya, karakter jiwanya. Itu yang aku tempatin di sisiku biasanya. Mas Yadi RRI, videomu viral loh, matur suwun ya, terima kasih. Adanya Mbak Alin ikut kerja tapi di divisinya di Agus. Jadi aku nggak bertanggung jawab sama kerjaannya dia. Dia pertanggungjawaban kerjanya sama di Agus karena dia bagian keuangan. Dan di Agus juga gitu, dia milih orang-orangnya dia sendiri buat yang dipercaya sama dia di bagian keuangan dan administrasi.
Mas Rian kalau ada waktu luang pengen main ke garasi PO mana mas? Gak ada, gak pengen kemana-mana. Lu kalau ngewawancarain Pak Yadi RRI sehari semalam gak kelar. Gue pernah ngobrol sama dia dari pagi nih, dari pagi sampai duhur aja. Betah dia ngomong. Silakan Mas Atta, gimana lancar korannya mas? Silakan kalau mau main ke garasi. Mas Rian HR non topi kok pada dirombak. Kan aku bikin bis bukan buat mania, buat penumpang. Mijen tuh Semarang yang arah Purwodadi kan ya? Wah ada bapak muda, kalian ucapin selamat loh sama Benu. Tulus Ibnu Prasetyo. Abis lahiran anaknya kembar laki sama cowok. Selamat ya Nu ya. Piro bobotnya Nu? Dia sakit gigi. Nggak apa-apa sakit gigi, yang penting jangan sakit hati. Tadi sore tuh aku udah janjian sama rekan-rekan nih mau nge-live jam 2 malam. Laki sama cowok apa bedanya mas? Kembarnya itu bukan cewek cowok, bukan cewek cowok, tapi cewek sama cowok. Motivasinya mas buat orang yang kena PHK karena wabah ini, soalnya dan juga bunuh diri, itulah orang-orang yang selama ini hidupnya jauh dari Allah, dari Tuhan. Kalian selama ini belasan tahun, bertahun-tahun, dari kecil sampai gede dibukakan pintu rezeki kalian sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belasan tahun, bertahun-tahun kalian dibiarkan mencari uang di dunia ini. Ketika itu kalian ingat gak sama Allah? Sekarang Allah cuma nyuruh kalian liburan berapa bulan, pintu rezeki kalian ditutup. Kenapa gak kalian gunakan saat-saat ini untuk mengais kasih sayang Allah, semakin mendekatkan diri semakin mendekatkan diri ke Allah. Kan itu hal yang baik. Kalau kalian semakin menjauh dari Allah, ntar akhirnya iman kalian hilang, rasa percaya diri kalian sama hidup juga hilang. Terjadinya kayak gitu, bunuh diri, ngerampok, ngebegal,